Oke, stop transcription dulu ya. Yap. Oke. Nah, kita kembali ke Python tadi. Nah, kita akan coba, kita punya tiga ini ya. Kita punya array yang isinya 3, yaitu adalah IAB, IAP, dan HI. Nah, bagaimana kalau saya mau manggil IAB? Maka pakai A0 ya. Bagaimana kalau IAP? IAB dan IAP, gimana caranya? Ya, berarti teman-teman A, begitu ya. A1 gitu ya. Apa yang terjadi? Gitu ya, dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau ini array-nya itu banyak gitu ya, kesimpan. Nah, ini teman-teman tidak lagi teman-teman bisa menggunakan caranya adalah menggunakan for gitu ya. Oke. Cara yang paling cepat itu adalah teman-teman gunakan for ya. For ya, for jurusan ini variabelnya jurusan. For jurusan di dalam A untuk setiap jurusan ada titik 2 begini, maka saya printkan jurusan. Nah, kalau kodenya seperti ini, apa yang terjadi? Jadi sebenarnya adalah jurusan ini nanti ya dia satu-satu dia akan menjadi IAB. Looping lagi dia akan jadi IAP gitu kan. Looping lagi dia bisa jadi HI gitu. Ya. Jadi for jurusan in A ini adalah print jurusan gitu ya. Oke, kalau hasilnya apa? Nah, ini. Hasilnya bahwa dia bisa jadi IAB, bisa jadi IAP dan bisa jadi HI gitu ya. Dan perhatikan ini, saya nulis print ini kan cuma sekali ya. Tapi ini di printnya sebanyak tiga kali karena ini loopnya sebanyak 3 kali gitu ya harusnya gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan kondisi ini kita akan coba kondisi ini, saya kurang paham ini maksudnya apa. Jurusan IAP kalau iya maka break. Oke. Kalau tidak maka print lagi jurusan. Oke, dia adalah ingin mencari jurusan hanya IAP. Jadi kalau hanya IAP maka dia berhenti. Oke. Kalau dia IAP maka dia berhenti. Oke. Nah, berarti gimana caranya? Jadi ketika dia IAP maka dia nggak ngapa-ngapain ya. Kalau dia udah IAP maka dia break, maka dia langsung selesai. Jika ketemu IAP maka dia langsung selesai. Maka berarti program kita tambah ya, if jurusan sama dengan IAP gitu ya. Jadi jika jurusannya IAP maka dia break ya, break. Nah, ketika ketemu break maka dia akan ketika di dalam loop ya, ketika di dalam loop ini ada break, maka dia artinya apa? Dia akan keluar dari loop gitu ya. Dia akan dipaksa keluar, stop, berhenti gitu ya. Maka kayak rem gitu ya. Jadi dia akan loop terus, tapi ketika break dia rem, dia akan keluar. Oke, maka kita akan coba contohnya, lihat ya. Nah ini, lihat, kalau kita jurusan sama dengan IAP dia break, maka dia hanya mencetak IAB ya nggak? Oke, karena IAP ini dia tidak akan dilanjutkan ya. Jadi print jurusan ini nggak akan dilanjutkan gitu ya. Karena dia hanya akan berhenti ketika ketemu IAP. Bagaimana kalau dia ketemu HI? Gitu ya. Maka dia akan ketemu sampai IAP. Jadi IAB, IAP begitu ya. Lalu ketika karena dia ketemu HI, maka dia berhenti. Begitu ya. Oke, just an example. Bentar ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke bawah saja ya di bagian range-nya. Nah, di Python itu kita kenal dengan range. Jadi range itu adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan range ya dalam looping. Misalkan begini, untuk setiap ini tadi kan jurusan kita sebut sebagai X ya. Untuk setiap X dalam range 6, maka cetak X. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Maka dia akan mencetak dari 0 sampai ini. 0 sampai 5 ya, karena 6 ya akan dicetak gitu ya. Jadi 0 sampai
sampai 5. Nah, secara default, teman-teman, kalau teman-teman hanya satu angka di sini, maka teman-teman artinya default dimulai dari 0. Dimulai dari 0 dan berakhir sebelum 6. Begitu ya. Oke, dia defaultnya dari 0, maka berakhir dengan 6. Bagaimana kalau saya tambah reverse ya? Kalau tambah reverse maka dia mulai kebalikannya ya, mulai dari 5 dia akan menuju ke 0 gitu ya, karena dia adalah dasarnya adalah 0 gitu ya. Nah, terus gimana caranya, Pak? Jangan mulai dari 0 lah, mulai dari 2. Misalkan 2 sampai 5 gitu ya. Supaya nggak defaultnya 0. Soalnya saya kalau panggil array itu bisa jadi di tengah-tengah. Jadi nggak mulai dari awal. Oke. Maka teman-teman perpanjang lagi range-nya. Nah, teman-teman buat begini. For X in range 26. Begitu ya. Maka ini hasilnya apa? Hasilnya adalah dia akan mencetak mulai dari 2. Ya, si X itu akan mulai dari 2 sampai dengan 5 gitu ya. Begitu juga dengan reverse ya. Berarti 26 should be from 5 sampai 2 gitu ya. Oke, fungsi range defaultnya adalah menambahkan urutan dengan 1 ya. Jadi kalau pakai X begini, dia urutannya 1 ya secara default. Jadi misalkan 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1 gitu ya. Dia akan bergerak tambah 1 tambah 1 tambah 1 secara default ya. Nah, boleh nggak Pak, saya mau defaultnya adalah nambahnya itu 3. Contoh begini, saya mau cetak mulai dari angka 2, tapi dia akan nyetak lagi 3 kali lipatnya, gitu ya. Oke, sebagai contoh begini, 2 sampai 30, tapi dia akan cetak ini penambahannya sebanyak 3. Sebagai contoh kalau kita running ini. Nah, hasilnya jadi 2, 5, 8 begitu ya. Oke. Jadi ketika teman-teman mau menghasilkan begini, maka hasilnya adalah begini 2, 5, 8, 11 dan seterusnya mencapai mendekati 30. Begitu ya, mencapai mendekati 30. Oke. Nah, sama juga untuk reverse, maka should be something like this. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana teman-teman bisa mendefinisikan else ya dalam loop. Jadi seperti ini. Jadi misalkan teman-teman lakukan for, nanti tambahkan else. Biasanya else itu muncul di mana sih? Else di perintah apa? Iya, if ya. Kondisi ya. Jadi ketika dia kondisi maka else. Nah, ini ada kondisi juga. Jadi else itu adalah ketika selesai maka dia lanjutkan begini gitu ya. Oke. Jadi for juga punya bisa kita tambahkan else gitu ya di dalam. Nah, ini contoh kalau seandainya kita mau rem gitu ya di tengah-tengah gitu ya. Dengan kondisi X sama dengan 3 maka dia rem. Gitu ya. Oke, maka kita bisa coba 0, 1, 2. Nah, kalau break, karena ini adalah break, maka dia tidak akan lagi menjalankan teman-temannya for. Ya, artinya apa? Dia break itu udah berhenti banget komputer gitu ya. Maka dia akan keluar ya, keluar dari loop dan tidak akan menjalankan else. Ya. Jadi ketika teman-teman gunakan break, maka dia tidak akan menjalankan else. Sedangkan kalau teman-teman tanpa break, else should be running gitu ya. Nah, selanjutnya adalah nested loops ya. Jadi ini adalah loop bersarang. Oke. Misalnya gini, teman-teman punya adjektifnya ya, red, big, tasty. Nah, terus teman-teman punya fruitnya, buah-buahannya itu apel, banana, cherry.
Coba bikin generate ya semua kemungkinannya, misalkan jadinya red apple, red banana, red cherry. Ya, nanti big apple, big banana, big cherry ya. Lalu ada tasty ya, tasty apple, tasty banana, lalu tasty cherry ya. Jadi kita ingin supaya kita punya pasangan ini ya, adjective dan and fruits gitu ya. Nah, jadi kita ada loop begini. Untuk setiap X di adjective, maka jalankan Y di fruit. Nanti cetak X dan Y. Sebagai contoh begini. Kalau X-nya sekarang di red, oke, X-nya dulu di red, maka Y-nya digerakkan. Y-nya itu nanti apple. Nanti jadi begini, red apple, red banana, red cherry gitu. Jadi si Y ini akan dijalankan lebih dulu. Nah, ketika si X-nya sudah selesai, ketika Y-nya sudah selesai, maka si X-nya baru dia pindah dari red ke big gitu. Ya. Baru nanti akan jadi big apple, big banana, big cherry gitu ya dan seterusnya. Oke. Nanti kalau udah habis lagi, maka si X ini pindah lagi ke tasty ya. Oke. Nanti ada tasty apple, banana, cherry. Nah, kalau sudah selesai, ini juga X-nya sudah selesai, maka dia selesai gitu ya. Oke, di run, nah hasilnya begini. Nah, maka teman-teman akan punya pasangan, jadi teman-teman bisa menggunakan kombinasi ini X dan ya ini seolah-olah sebenarnya kalau kita gambarkan dia itu adalah bentuknya matriks ya. Jadi teman-teman punya red, ini X dan ini Y begitu ya. Jadi nanti punya red, big, nasty gitu ya. Terus di sini teman-teman punya apple, banana, ya. Oke, ini sebenarnya adalah teman-teman diminta untuk membuat ini, gitu ya. Nah, ini adalah matriks 3x3, gitu kan. Gitu ya. Jadi dia akan mengisi red apple, red banana, red cherry, gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi for ini adalah sebenarnya adalah membentuk suatu matriks seperti itu. Oke. Lalu ada pass ya, ini apa sih ini pass ini? Nah, loop for tidak bisa kosong. Namun apabila suatu alasan tertentu dalam sebuah program terdapat loop kosong, letakkan statement pass untuk menghindari error, gitu ya. Contoh, start mulai dari 0 sampai 0, ya kan? Sampai 1. Terus dia pindahkan 2 kali. Ngerti nggak? Berarti sebenarnya dia adalah loop kosong ya nggak? Oke. Dia adalah sebenarnya adalah loop kosong dari 0 menuju 1. Nah, kalau gimana kalau misalkan ini saya matikan dulu. Oke. Apa yang terjadi? Oh, saya mau kasih print X. Oke, maka kalau kita bisa lihat bahwa dia akan 0, 1, 2 ya. Sebenarnya ini kan error ya kan? Dia adalah empty gitu ya. Maka teman-teman bisa gunakan pass gitu ya. Oke, maka dia sebenarnya hanya errornya itu diasumsikan ya tidak dijalankan begitu ya. Nah, oke mungkin kita latihan. Coba latihan buatlah program yang menampilkan kebalikan dari kata yang diinput. Misalkan inputannya adalah halo. Oke, nanti outputnya apa? Gitu ya. Ingat bahwa string itu teman-teman dia adalah string itu tidak adalah list ya. Oke, silakan coba teman-teman kerjakan. Kalau ini adalah hello, maka nanti akan muncul olah gitu ya. Oke, halo ini jadi olah. Bagaimana caranya? Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, pertama teman-teman simpan dulu namanya ya. Oke, simpan namanya. Misalkan input. Oke.
Input sama dengan input atau kata gitu ya, jangan input. Kata sama dengan input Begini. Terus apa nih? Print output. Outputnya adalah apa nih? For titik 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 titik. Ya, silakan. Coba dikerjakan kira-kira apa yang supaya hasilnya. Oh, nih sorry, printnya output. Oke, silakan ya. Oke, jadi nanti outputnya apa? Dia adalah reverse. Oke. Oke, kira-kira apa yang teman-teman lakukan nih? Oke, oke. Solusinya apa? For x in kata, gitu. Coba print x. Nah, misalkan begini, apa yang terjadi ya? Oke, kalau seperti ini. Kita jalankan, coba halo. Nah, munculnya begini. HALO, tapi yang diinginkan apa? Supaya kebalik, kira-kira apa yang dilakukan? Di reverse ya, good. Jadi gunakan reverse yang ada di sebelumnya di atas ya. Ini reverse ya. Jadi kita akan gunakan reverse. Oke, copy. Kita akan gunakan reverse. Nah, nanti ujiannya kayak gini ya, teman-teman ya. Coba gini, nanti hasilnya gimana, kodenya gimana gitu ya. Atau diberikan kode, maka teman-teman outputnya apa gitu ya. Oke. Jadi teman-teman harus banyak latihan ya. Oke, halo, halo, begini, maka hasilnya adalah olah. Nah, begini ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Coba yang ini, latihan 2. Buatlah program meminta batas bawah dan batas sorry. Batas bawah dan batas atas dari angka yang ingin ditampilkan, lalu tampilkan angka yang ganjil dan juga angka yang genap. Gitu ya. Jadi misalkan batasnya maksudnya 3, 7, maka teman-teman gunakan for untuk mencetak bilangan ganjilnya adalah ini, bilangan genapnya adalah ini gitu ya. Oke, coba silakan.
Mungkin simpelnya gini ya. Teman-teman masukkan batas atas, batas bawah. Coba tampilkan bilangan ganjil aja, gitu ya. Bukan bilangan genap. Cuman hanya bilangan ganjil aja, gitu ya. For-nya adalah bilangan ganjil saja. Oke, berarti sama teman-teman adalah angka. Atas bawah, maka berarti di sini adalah inputannya adalah atas. Sorry, bawah dulu, bawah, koma, atas sama dengan input. Sorry. Begini input. Oke. Apa di sini? Masukkan angka ya. Masukkan 2 angka dengan spasi. Nah, nanti teman-teman lakukan for x in range ya, range. Ya. Range bawah, koma atas. Lalu apa? Begitu ya. Silakan. Misalkan kalau seandainya hanya untuk yang ganjil saja. Mudah-mudahan maksudnya seperti itu ya. Apa yang terjadi untuk teman-teman untuk mencetak bilangan genap? Bilangan ganjil. Ini kan bawahnya bebas ya, bisa jadi di awalnya genap, bisa jadi bilangannya ganjil gitu kan. Jadi nggak bisa teman-teman kondisikan ini. Nah, oke. Ini untuk bilangan ganjil, apa yang teman-teman lakukan? Kapan suatu bilangan itu dikatakan ganjil? Itu dulu definisinya. Kapan suatu bilangan itu dikatakan ganjil? Kalau apa? Kalau dibagi berapa? Kalau dibagi 2, sisanya tidak sama dengan 0. Gimana dong nulisin itu? Kalau dibagi 2, sisanya tidak sama dengan 0. Itu bilangan ganjil ya. Benar, tapi benar nggak? Benar nggak? Oke ya. Jadi kalau dibagi 2, maka sisanya tidak sama dengan 0. Contoh 1. Contoh 5 lah. 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Sebenarnya dia adalah bagi 2 itu kan 2 sisa 1 gitu kan ya. Benar nggak? Kalau 7. Kalau 7 itu 3 sisa 1 gitu kan. Benar ya? Oke. Nah, bagaimana cara bikin begitu? Berarti teman-teman kan kita kondisikan ya, kondisikan. Nah, kalau sisa itu sebenarnya ada nggak sih grammar sisa di Python ini gitu ya. Kita bisa menggunakan mod. Ya, jika si X ini kita bagi 2, mod itu artinya dia adalah mencari sisanya.
ya. Sama dengan tidak sama dengan 0 begitu. Bentar ya. Modulus Python. Saya lupa modulus Python. Oh, oke. Oke, sorry. Modulusnya nggak berupa fungsi ya. Jika X di modulus 2, ini pakai persen ya. Tidak sama dengan 0. Artinya gini, jika X dibagi 2, sisanya gitu ya. Jadi ini X persen 2 ini artinya sisa dari jika dibagi 2 gitu ya. Tidak sama dengan 0, maka dia apa? Maka dia adalah ganjil ya. Oke, maka print si X gitu. Ya, ini berarti ditambahkan print bilangan ganjil. Nah, gini ya. Kalau tidak, maka dia nggak diapa-apain gitu ya. Udah gini aja, cukup gini aja. Maka kita coba masukkan 2 angka, misalkan dari 2 spasi 2 sampai berapa? 2 sampai 100 misalkan. 2 sampai 10 aja lah. 2 sampai 10. Jadi pakai spasi ya. Enter. Oh, sorry. Invalid literal for integer based on 210. Sebentar. Oh, oke, sorry ya. Ini karena base-nya adalah ini. Jadi satu-satu aja berarti. Input, masukkan batas bawah ya. Sorry ya, batas bawah. Batas bawah. Atas. Dia adalah sama integer input. Masukkan batas atas. Ini ya. Oke, coba batas bawahnya 2, 10. Nah, ini. Maka dia akan cetak ya 3, mulai dari 3, 5, 7, 9 ya. Karena 10 tidak akan dicetak. Bilangan ganjil. Nah, berarti kalau mau cetak bilangan genap gimana? Coba ditambahkan di bawahnya print bilangan genap. Ya. Di bilangan genap seperti apa? Oke, kalau genap berarti apa nih? For X in sama in range bawah atas
Berarti apa di sini? Berarti apa yang harus saya tulis? If X ya modulo 2, modulus namanya ini sama dengan 0 gitu ya. Maka cetak print X. Nah, oke tadi 2 enter 10. Nah, Pak, ini tuh kan begini ya, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6. Ini bisa nggak kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Bilangan ganjil adalah ini, bilangan genap adalah ini. Bisa nggak bilangan ganjilnya begini, bilangan genapnya begini ditulis? Nah, gimana caranya biar supaya satu loop saja, satu loop saja. Nah, maka berarti kita harus simpan ya. Bilangan ganjilnya kita simpan, bilangan genapnya kita simpan. Oke, untuk sementara ini saya off-kan dulu. Oke, saya off-kan dulu. Maka saya akan simpan ganjil, saya akan punya ganjil. Ganjil itu ada array kosong. Begitu ya. Genap sama dengan array kosong. Masih ingat nggak? Maka teman-teman perlu lakukan for X in range. Tadi ya, bawah, koma atas. Ini. Maka teman-teman lakukan kondisi if jika X modulo 2 tidak sama dengan 0, maka ini adalah ganjil. Berarti disimpan ya. Disimpan di kotak ganjil. Gimana cara menyimpan di kotak ganjil? Masih ingat nggak? Ganjil dot apa? Kalau di list. Pakai apa? Ingat nggak? Kalau menambahkan di list, di array pakai apa? Apa? Yes, pakai append ya. Append X. Dia akan disimpan di ganjil. Begitu. Berarti else itu selain tidak sama dengan 0, berarti sama dengan 0 otomatis ya kan? Maka dia, kalau else, maka dia akan digenap. Genap dot append X. Ya, maka dia akan disimpan di kotak-kotak ini ganjil dan kotak genap. Selanjutnya teman-teman tinggal cetak print begitu ya, print bilangan ganjil titik 2 titik 2 koma langsung aja ganjil ya. Tahu bilangan genap. Oke, ini adalah genap. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, jadi ada dua cara. Teman-teman simpan dia ke dalam attempt begitu ya. Tuh kan batas atasnya 2, batas bawahnya 10. Nah, maka akan disimpan. Nah, ini bilangan ganjilnya 3, 5, 7, 9, lalu genapnya 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Oke, maka teman-teman dengan gampang teman-teman bisa menyimpan semua nilainya ada di kotak. Jadi ini adalah bikin kotak gitu ya. Untuk memasukkan kotak teman-teman pakai append gitu ya. Jadi nanti kayak tumpukan begini kotak ini ditumpuk, 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 ditumpuk gitu ya. Oke. Dan teman-teman bisa menghasilkan begini. Oke. Baik, berikutnya coba latihan 3. Waduh, ini agak lumayan ini. Nah, bilangan prima tuh gimana sih? Bilangan prima tuh yang gimana? Bilangan ya?
Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Berarti gimana dong? Yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri gitu ya. Yang hanya bisa habis dibagi satu dan dirinya sendiri. Berarti gimana dong caranya? Kalau masukkan 10, maka nilainya adalah 2, 3, 5, 7 gitu. Berarti gimana dong caranya? Oh, sama kan? Berarti teman-teman tinggal masukkan input dulu sama angka sama dengan, karena dia adalah angka, maka input itu masukkan batas atas, lalu print for atau prima sama dengan sesuatu, kotak kosong, lalu for apa, baru nanti muncul bilangan prima, baru di print bilangan prima adalah koma prima. Nah, ini tuh apa dong? Gimana caranya supaya teman-teman bisa ya ini ya, bilangan prima ini adalah lomba gitu ya. Oke. Oke, homework ya, homework. Ini buat PR ya, ini buat PR. Nah, berikutnya adalah kita ke loop yang lain gitu ya. Oke, nah sekarang adalah bagaimana kalau loopnya itu, tadi kan loopnya for ya, sekarang pakai loop lain, itu adalah loop while ya. Nah, loop while ini adalah berbeda dengan for tadi ya. For ini begini ya, for ini kan hanya dia bisa ini, dia loop ini plus 1, plus 2 gitu kan. Bagaimana kalau begini ya, deretnya itu begini. Misalkan teman-teman punya 100, oke. Loncatnya itu adalah dibagi 2. 50, 25 gitu. Jadi loncatnya itu adalah bagi 2 atau setengah. Nah, kalau setengah pakai for itu nggak bisa gitu ya. Maka teman-teman pakai yang namanya while gitu ya. Untuk melakukan perpindahan yang variatif gitu ya. Untuk loop yang variatif. Nah, sebelum itu ada video mungkin kita bisa tonton dulu ya terkait mengenai video while loop ya. Oke, sebentar ya. Oke. Mungkin nanti aja ya teman-teman tonton videonya nanti aja. Oke, jadi nanti di sini ada video terkait mengenai while loops-nya. Oke, mungkin kita ke sini dulu ya. Oke, kita akan coba contoh ya begini. Ini contohnya begini. Again itu adalah yes. Apakah again itu yes? Ya, kalau iya maka cetak hello. Terus, do you want to loop again? Kalau mau loop lagi enggak? Kalau iya, maka masuk ke sini lagi. Jika jawabannya yes again, terus dan seterusnya sampai kita jawab no. Gitu ya. Nah, inputannya begini. Again itu adalah yes,
lalu kita kasih kondisi while again itu sama dengan yes, maka dia cetak hello. Lalu kita tanya lagi, again itu adalah do you want to loop again? Kalau masih jawabannya yes, maka dia akan running terus ya. Oke, mungkin kita akan contoh, ini adalah kita coba. Nah, kalau untuk kasus ini dia tidak perlu tambah 1, tambah 2, tambah 3. Maka dia akan otomatis akan loop terus sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Do you want to loop again? Yes. Kalau kita jawab yes. Hello. Do you want to loop again? Yes. Hello lagi. Ya. Yes. Okay. Do you want to loop again? No. Maka selesai. Dia berhenti. Oke. Jadi ini adalah dengan menggunakan yang namanya while. While kondisi titik 2. Begitu ya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan teman-teman sebenarnya mirip dengan for ya. Kita lihat ya bedanya apa beda for dengan while ya. Oke, so we'll talk that later. Nah, ini bisa kode, tambahkan kode. Ini for dulu ya. For, misalkan ya, for X in range dari 2 sampai 10 begini. Ya, print X. Sorry, jangan banyak-banyak, ini 6 aja. Maka apa yang terjadi? Maka teman-teman dicetak 2, 3, 4, 5 ya. Benar ya? Dari 2 sampai sebelum 6, berarti sampai 5. Nah, oke. Nah, di while gimana? Bedanya di while gimana? Maka teman-teman definisikan dulu X sama dengan 2. While X kurang dari 6, begitu? While X kurang daripada 6, maka print X. Nah, lalu di sini ada perintah. Oke. X sama dengan X ditambah 1. Jadi kalau teman-teman tanpa lakukan ini, maka dia akan loop forever. Ya, tidak akan berhenti-berhenti. Ya, supaya kita berhenti, maka X-nya kita update. Gitu ya, ditambahkan 1. Ini X yang baru sama dengan X yang lama ditambah 1. Nah, ini sama hasilnya. Kalau teman-teman run, hasilnya sama. 2, 3, 4, 5. Begitu. Ya, jadi bentuk for atau sama bentuk while ini sama saja. Cuman bedanya adalah kalau bentuk for ini simplified ya. Langsung for X in range sekian, langsung cetak. Kalau while agak ribet, teman-teman definisikan di awal, kondisikan, lalu teman-teman incrementkan. Ya, jadi ini adalah initial condition namanya. Lalu ini adalah ini stopping condition. Lalu ini adalah increment. Ini wajib. Wajib ya. Increment itu wajib. Karena kalau nggak ada increment ini, maka dia akan looping terus. Komputer teman-teman akan running terus. Ya. Nanti meledak komputernya, gitu, panas ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bedanya ya, bedanya while dengan print X, gitu ya. Nah, coba teman-teman ini latihan, coba latihan. Ini ada kode contoh total ini. Coba diketik ya, coba diketik, ditulis di sini ya. Oke, ditulis di bawahnya. Yang ini nih. Total sama dengan 0, while total. Nah, ini tolong dikerjakan, ditulis di bawah sini ya. Oke, silakan. Sebagai latihan.
Oke, sudah? Sudah bisa? Ini tentang apa sih ini? Kode tentang apa? Bisa dijelaskan? Kode tentang apa ini? Dia adalah kode tentang menjumlahkan angka. Oke, menjumlahkan angka 100 angka ya. Oke, kita coba kita ketik total equal to 0 ya. Begini, terus while tadi apa? While total oke kurang dari 10 aja dulu. Oke. Terus 6 sama dengan integer input enter a number enter a number total sama dengan total ditambah number ya. Oke, terus lalu print total is gitu ya, the total is ya. Terus kita printnya agak di luar ya, jangan di dalam while. Oke, print begini. Oke, the total is koma total ya. Oke, ini teman-teman bisa nyoba, misalkan masukannya adalah number total, enter number 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, 5-nya di sini. Nah, oke. Loh, kenapa dia berhenti? Oh ya, totalnya berarti kalau dia totalnya kurang dari 10 ya, maka 1, 2 ditambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ini udah melebihi dari 10 ya. Makanya dia berhenti gitu ya. Dan selesai. Oke, jadi ini adalah contoh teman-teman bagaimana membuat yang while. Oke, latihan sekarang ini coba ada beberapa latihan. Latihannya banyak sekali ya. Latihannya banyak sekali. Oke, latihannya banyak sekali. Coba latihan dari yang pertama dulu. Tapi ini sebenarnya simple ya. Set the total to 0 to start with ya. While the total is 50 or less, ask the user to input a number. Add the number to the total and print the message. The total is total ya. Stop the loop when the total is over 15. Okay, set the total to 0 to start with, while the total is 50 or less, ask the user to input number. Nah, ini sama seperti ini ya. Sama ya. Jadi jawabannya ini adalah sama seperti ini. Dengan batasnya di sini adalah 50 gitu ya. Jadi exercise 1 sebenarnya adalah sama seperti ini, teman-teman copy sama persis, tapi di sini adalah 50 begitu ya. Oke, exercise 2 coba. Ask the user to enter a number ya. Buat program di mana user itu enter a number. Lalu keep asking until they enter value over 5 and then display the message the last number you enter was a number and stop the program. Paham nggak? Jadi teman-teman nanti while untuk menyimpan ya nilai dari angka. Jadi yang dimasukkan. Masukkan angka 3, masukkan angka 2, masukkan angka 10 sampai 5 kali. Nanti terakhir maka dia akan memberikan pesan. Angka terakhir yang Anda simpan itu adalah angka 5 gitu misalnya. Dan lalu berhenti gitu ya. Oke, silakan untuk yang exercise 2 dikerjakan ya. Waktunya 3 menit ya, 3 menit dari sekarang. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kita akan mulai dari 6 sama dengan 0.
begitu. Lalu while 6-nya kurang sama dengan 5, gitu. Keep asking until they enter a value over 5 and display the message. Oke, terus 6 sama dengan teman-teman tanyakan dia gitu ya, input enter a number. Oke, terus lalu kalau dia menekan angka 5 maka dia berhenti, maka print the last numbers you enter was gitu ya. Itu adalah number gitu ya. Oops. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kalau saya masukkan angka 2. Kalau saya masukkan angka 1. Kalau saya masukkan angka 3. Kalau saya masukkan 5. Kalau saya masukkan 4. Begitu. Kalau saya masukkan 3 lagi. Bagaimana kalau saya masukkan 6? Dia berhenti. Lalu dia akan cetak angka berapa? Was enter 6. Ya. The last number you enter was 6. Gitu ya. Oke. Coba latihan berikutnya. Ask the user okay, ask the user to enter a number and then enter another number. Ya, these two numbers together and then ask if they want to add another number. If they enter Y, ya, ask them to enter another number and keep adding numbers until they do not answer Y. Once the loop has stopped, display the total. Nah, ini ya. Oke. Input number. Soalnya dari soal ini saya tadi juga nggak bisa. Mana? Coba sini ya, sebentar ya. Ini dari hello dulu ya. String object. Ini nih, again. Itu kan mau diedit sama saya. Dari sananya kayak gitu, nggak bisa dilantar. Again sama dengan this. Oke, ulangi lagi ya. Yang dari sini ya, errornya ya. Dari atasnya itu.
Oh, berarti kayaknya ada kasus di mana kamu. Oh, oke, yang ini jalan. Mulai errornya di sini ya. Kata sama dengan input kata. Oh, kata input kata. Coba ya. Runtime. Interrupt dulu ya. Disconnect dulu ya. Restart session and run all. Yes. Coba runtime. Run. Oke. Sebentar. Oke, ini sedang jalan input. Tanya misalkan siapa? Hello. Hello. Oke, masukkan di bawah. Iya. Jadi kadang gitu 8. Kadang bermasalah. Oh, ini yang spasi ya. 2. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini perlu diperbaiki lagi ya. Begini ya. Oke. Nah, kalau yang dari sini runtime run after. Okay, do you want to loop again? Yes. Oh, tadi. Nah, ini lagi yes lagi gitu ya dan seterusnya. Oke. No. Oke, udah berhenti. Number 5, 7. Oke, udah berhenti. Ini apa lagi? Oke. Ini enter number, total number ini sama. Ini sama harusnya ya. 100 atau 10, 60. Berhenti. Nah, ini udah. Oke ya. Oke, coba yang nomor 3. Ask the user to enter a numbers, then enter another numbers. Oke, berarti pertama kita itu enter a number dulu ya. Enter a number. Maka 61 ya, ini ada 2. 61 sama dengan integer. Kita mau input dulu. Input. Enter. Enter a numbers. Gitu. Terus ini kita totalkan. Total sama dengan 61 dulu. Lalu kita again. Again-nya itu defaultnya yes dulu. Oh, sorry, bukan y aja ya. Nah, while, baru kita while selama again-nya sama dengan y begini, maka kita minta dia untuk input number kedua ya. Oke, if they enter y, ask them to enter another number and keep numbers until they do not answer y. Gitu ya. Maka 62 sama dengan input lagi, begitu ya. Inputnya adalah enter another numbers. Gini. Lalu kita totalkan, total sama dengan total ditambah 62. Baru tanya lagi again, tanya lagi again, tanya lagi input. Do you want? Do you want? Do you want? Do you want add another number? Add another number, titik 2. Nah, titik 2, jawab yes or no. Gitu ya. Oke, kalau dia jawabannya yes, maka dia ngulang lagi. Kalau jawabannya no, kita cetak ya, print. Nah, printnya ini agak keluar dari while ya. Jadi ini sejajar dengan while. Print. Maka di total is ya, koma, total. Ya. Oke, coba kita lakukan ya. Kita run. Oke, saya masukkan kondisi awal nilainya 1 ya. 1. Another numbernya berapa? 3. Apakah mau nambah lagi angka? Kalau iya,
Oke, maka tambah lagi 1, 3, tambahkan angka 4. Maka, oke, lalu saya tekan no. Maka hasilnya berapa? Berarti 1 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. Oke, maka teman-teman akan menghasilkan 8 begini. Oke. Oke, dan seterusnya ini ada macam-macam ya, ada macam-macam latihan berikutnya. Silakan nih teman-teman untuk latihan berikutnya exercise 4, 5, 6 dan 7. Mungkin ini ada satu teman-teman bisa lihat ada satu soal yang menggunakan the song 10 Green Bottles ya, gitu ya. Nah, semuanya adalah menggunakan while ya. Lalu di sini ada homework ya, average, admission price, approximate, square root. Nah, ini teman-teman buat latihan untuk teman-teman untuk homework-nya ya. Oke, nanti homework-nya adalah 1 minggu gitu ya, teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman caranya adalah teman-teman ini bisa pindahkan ya, bisa copy atau teman-teman boleh nanti file new ya, simpan. Nanti dihapus yang bagian-bagian atasnya, hanya homework-nya aja, tulisannya begini. Nanti teman-teman untuk ngumpulin file, tinggal file, terus teman-teman print ya. Atau download, atau cetak. Cetaknya dalam bentuk PDF. Ya, maka teman-teman bisa bentuknya PDF begini ya. Oke, nanti dikumpulkan, nanti masukkan ke IDE gitu ya. Nah, sebelum itu, teman-teman coba latihan dulu kerjakan soal yang nomor exercise nomor 4 ya. Oke. Silakan. Nomor 4.